Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan di edisi 2 Desember 2 Desember 2024, maksud saya saat ini sedang berlangsung pleno suara-suara hasil pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat yang dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Barat. Dan kegiatan plenonya sudah mulai dari pagi tadi hingga pada sore hari ini sudah selesai pelaksanaan pleno suara-suara. Ya, kemudian saat ini kita berkepentingan untuk kemudian mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya hasil pleno yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat terkait tentang hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Dan sore hari ini, saudara pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti seperti apa hasil pleno suara-suara ini yang sudah dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bersama dengan Ketua Komisioner Kabupaten Sumba Barat, Pak Teguh Raharjo. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Pak Jari. Ya, Pak Teguh, terkait tentang pleno suara-suara hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini, baik itu gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati di Sumba Barat ini seperti apa, Pak? Baik, proses pelaksanaan untuk rekapitulasi sebagaimana sudah kita ikuti bersama, baik itu rekapitulasi di tingkat kecamatan yang sudah dilaksanakan 30 November yang lalu, dan hari ini dilanjutkan dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seperti yang kita ikuti bersama tadi, proses pelaksanaan pleno hari ini berjalan dengan aman, baik dan lancar dan kondusif, tidak ada hal-hal di luar dari hal yang tidak sesuai atau adapun masukan, tanggapan itu masih dalam sesuai dengan koridor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu sampai dengan sore ini, saya rasa semua pelaksanaan berjalan dengan baik. Baik, Pak Ketua. Kalau melihat daripada hasil pemilihan yang sudah dilangsungkan oleh teman-teman penyelenggara selama ini, Pak Ketua, bagaimana partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini? Khusus untuk partisipasi pemilih, memang kami belum menghitung secara detail, sedikit agak menurun, mungkin sekitar 60-70%. Jadi, tapi angka pastinya belum kami bisa karena baru tadi selesai pleno, untuk suara sah berapa itu belum kami hitung untuk menghitung partisipasi pemilih. Baik, Pak Ketua. Terkait tentang hasil pleno nih, Pak Ketua, apakah itu ada keberatan dari para pihak yang katakanlah paslon dari 3 paslon ini yang telah kompetisi dalam konstelasi politik Pilkada 2024 ini untuk paslon di Bupati dan Wakil Bupati di Sumba Barat ini, apakah ada hal-hal yang kemudian yang menanggapi bahwa ini adalah ada kejanggalan pemilu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau tidak dari para paslon, Pak? Baik untuk proses pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno tadi, kita juga sudah ikuti bersama bahwa saksi untuk ketiga pasangan calon hadir memberikan surat mandat dan hadir mengikuti proses dari awal sampai dengan akhir. Kemudian proses berjalan, memang terdapat 2 saksi pasangan calon yang tidak bersedia untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Tetapi dalam ketentuan, walaupun ada saksi yang tidak menandatangani, proses rekapitulasi berita acara itu tetap sah. Sehingga tadi saksi pasangan calon nomor 1 dan juga nomor 3 tidak bersedia menandatangani berita acara dengan alasan yang tadi sudah disampaikan. Beberapa poin penting yang saya tangkap tadi, terjadinya pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, khususnya tidak kenetralan ASN, kepala desa, aparat desa, itu beberapa poin yang saya dapat tangkap tadi dari alasan-alasan mengapa saksi pasangan calon itu tidak menandatangani. Dari kami itu menjadi kewenangan atau hak dari saksi sepanjang, tetapi dari hasil dari 6 kecamatan yang kami paparkan tadi, semua saksi menerima. Semua saksi menerima hasilnya, hanya tidak bersedia untuk menandatangani dengan alasan bahwa prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana yang menurut masing-masing saksi yang sesuai dijabarkan tadi, adanya keterlibatan ASN dan juga aparat desa dalam proses
mobilisasi dan lain sebagainya dalam proses pelaksanaan pilkada di tahun 2024. Gitu Pak Jero. Ya, pada prinsipnya pelaksanaan pleno hari ini berjalan baik dan lancar ya Pak Ketua ya. Kalau boleh tahu nih Pak Ketua, informasinya kapan penetapan pasangan calon terpilih pada hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini Pak? Untuk penetapan calon terpilih kami masih menunggu karena prosesnya nanti setelah hari ini ada waktu 3 kali 24 jam untuk pasangan calon. Jikalau ada keberatan dan hal-hal untuk melakukan gugatan. Tetapi kalau nanti kita menunggu dari bukti registrasi dari Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi pada intinya kami menunggu bukti registrasi dari Mahkamah Konstitusi, baru kita bisa melaksanakan yang namanya penetapan calon terpilih. Gitu. Baik Pak Ketua, terima kasih atas konfirmasi tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat. Ya saudara pendengar, kita telah mendengarkan tadi bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan pleno hari ini yang sudah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dan tentu saja tadi seperti yang dijabarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum bahwa ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap hasil pelaksanaan pemilu ini, akan tetapi sesuai dengan menurut Komisi Pemilihan Umum bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan terkait tentang poin-poin yang dinyatakan keberatan tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, dan kita harap bahwa apapun hasilnya kita tetap menunggu ya Pak Ketua ya, untuk kemudian menjaga situasi dan kondisi kemasyarakatan di Sumba Barat agar tetap aman, damai, dan kondusif. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya Jerlandi bersama dengan narasumber saya Teguh Raharjo, mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.